Oke, Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya akan tanyakan tanggapan dari Mas Agung Baskoro. Ini Anda analis politik, kalau tadi ternyata di sosial media yang besar adalah angernya. Jadi artinya seberapa ini bisa mempengaruhi stabilitas politik, Mas? Iya, kalau tadi saya iseng-iseng nanya Pak Yan, itu angernya bisa dibedah lagi nggak? Apa aja bentuknya? Apa yang membuat berbeda? Karena menurut saya anger ini kan bentuk kemarahan, tapi kalau di sosmed kan macam-macam tuh biasanya. Tapi kemarahan itu bisa menjelaskan bahwa ada yang salah dan salahnya besar sekali. Misalkan ini dalam konteks Pati ya, pun dalam konteks yang lain. Artinya komunikasinya searah selama ini, Mas. Tidak dua arah, bahkan lebih semacam itu. Karena kan ini eranya sudah berubah, ekstrim. Informasi di mana-mana, teknologi juga harusnya kepala-kepala daerah legislatif lebih responsif, lebih adaptif, lebih agile terhadap beragam macam dinamika aspirasi yang ada di masyarakat. Mereka nggak bisa duduk manis di dewan, reses juga santai gitu. Kepala daerah juga buat kebijakan pergub aja cukup kayak di Pati. Nggak bisa lagi sekarang begitu, Bos. Gitu, karena eranya sudah berubah. Masyarakatnya juga beda. Kalau modelnya begitu, saya bilang tadi kan di tengah jalan bisa turun. Mas, saya tertarik statement Anda tadi di segmen berikut sebelumnya. Anda mengatakan pemilih bisa jadi berubah, walaupun belum sampai 1 tahun. Apakah kemudian menang mutlak, menang secara tebal di atas 50% itu menjamin sebetulnya? Menurut saya enggak, Mas. Di era sekarang ya, di mana informasi itu berubah seperti timeline per second gitu ya. Artinya apa? Pak Bupati, Pak anggota DPRD, itu juga harus melihat itu semua secara real time aspirasi. Kalau mereka nggak berubah, nggak berbenah, komunikasinya, gaya pengambilan keputusannya, leadership style-nya, bahaya mereka gitu. Ini kan akumulasi sebenarnya. Ternyata bukan hanya soal PBB setelah diusut, ada soal mutasi, demosi yang memang itu bermasalah, misalkan ada soal kebijakan infrastruktur, ada soal kebijakan-kebijakan lain yang itu sudah menumpuk. Akhirnya apa? Meledak bom masalah itu. Dan ini bukan salah eksekutif aja, legislatif juga punya peran. Nah, saya pengen mengekspos fungsi legislatif karena ini jarang dibahas. Karena kan fungsi pengawasan di sana, Mas. Kalau ini nggak jalan, bupati nggak jelas, ya wajar tumpah ruah di jalan terus. Nah, saya kira itu nggak perlu. Dan misalkan kalau misalkan ini bermasalah lagi satu kasus atau lain hari seperti itu, ini di-retreat lagi lah, coba dibawa ke Jakarta atau di akademi mana gitu, yang bermasalah, yang naikin pajak asal-asal, di-retreat ulang. Kalau nggak bisa, Mendagri langsung hukum, sanksi, apa gitu. Jadi pemerintah pusat harus juga ngambil langkah. Persis, jangan bukan hanya himbauan seperti tadi. Nggak bisa. Supaya apa? Supaya ini masalah nggak terulang. Dikeroyok juga sama pemerintah provinsi juga harus cermat, cekatan gitu. Jangan sampai tumpah ruah, ada luka, jangan. Jadi dikeroyok sehingga selesai masalah itu, teredam semuanya gitu. Mas Herman, jadi artinya PR otonomi daerah kita, pemanfaatan legislatif sebagai pengawas, itu selama ini memang selemah itu kah? Ya, sebetulnya kalau kita bicara desentralisasi dan otonomi daerah kan, kalau kita balik lagi ke 25 tahun yang lalu, salah satu tujuan utamanya adalah penguatan demokratisasi lokal. Betul. Kalau kita bicara demokratisasi lokal, itu tidak hanya bicara proses kandidasi memilih kepala daerah juga DPRD, tetapi juga bagaimana akses publik itu dibuka. Partisipasi tadi. Partisipasi publik itu dalam proses perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, dan juga pelayanan publik. Dan dalam konteks itu di Undang-Undang Pemda itu jelas sekali bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu apa? Eksekutif dan juga legislatif dengan tupoksinya masing-masing. Saya sepakat dengan Mas Agung gitu ya. Hari-hari ini kalau kita bicara kinerja otonomi daerah, itu bukan semata-mata pada peran eksekutif dalam hal ini kepala daerah, tapi fungsi pengawasan, fungsi budgeter gitu ya, kemudian fungsi legislasi dari teman-teman di DPRD. Dan bagi kami benar tadi bahwa catatan terkait dengan kinerja otonomi daerah ini juga bergantung pada seperti apa keberimbangan kinerja dari dua ruangan ini, ruangan eksekutif dan juga legislatif. Belajar dari Pati, kami melihat bahwa DPRD itu baru memberikan respons ketika publik itu tumpah ruah di jalan. Pertanyaannya, ini kan mulai dari bulan Mei nih, gejolaknya gitu ya. Dari mana itu? Di mana DPRD itu dari bulan Mei sampai sekarang? Gitu ya. Kami melihat problem yang sama juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Dan yang kedua, saya mau sampaikan, tadi benar yang disampaikan oleh netizen ya, soal transparansi. Selama ini kita sudah bergerak ke SPB, surat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Gitu. Kami melihat di sana itu ada 3 dimensi sebetulnya yang perlu lihat kalau kita bicara transparansi. Apakah ada transparansi di subsistem informasinya, informasi terkait apapun,
perencanaan kebijakan, rancangan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah subsistem pelayanannya. Ini kita bicara soal bagaimana mekanisme membayar pajak misalnya, atau prosedur waktu biaya dalam pelayanan perizinan atau dukcapil. Karena itu yang paling dekat dengan masyarakat. Itu yang paling dekat. Mereka lakukan, mereka bayarkan setiap waktu. Kemudian yang ketiga itu subsistem pengawasannya. Kami lihat sampai hari ini pemerintah daerah itu masih punya pekerjaan rumah yang besar untuk apa? Penataan di 3 subsistem itu. Dan sangat bergantung pada apa? Kapasitas dan integritas kepala daerah. 25 tahun ini Mas Bram, kinerja daerah itu sangat bergantung pada kinerja kepala daerahnya. Artinya political will dari si kepala political will-nya. Ada daerah yang sangat maju 5 tahun tapi hilang setelah kepala daerahnya lengser. Berganti. Dan pekerjaan rumah besarnya di mana? Pertama di dapur. Dalam hal ini partai politik. Yang memunculkan mereka di publik itu adalah partai politik. Dan yang kedua jangan lupa kita sebagai pemilih. Party efek menurut saya penting untuk kita 2029 dan juga seterusnya. Bahwa ketika memilih kepala daerah itu kita lihat kapasitasnya seperti apa, integritasnya seperti apa. Integritas itu termasuk apa? Soal dia kesetiaannya terhadap visi misinya. Oke, tapi saya ingin fokus dulu. Jadi bukankah dengan logika itu sebetulnya kita masih menggantungkan pada sosok kepala daerahnya, bukan kemudian sistem yang berjalan pada pemerintah daerahnya, Mas? Sistem selama ini membuat kita bergantung pada kapasitas dan integritas kepala daerah. Siapa yang duduk di situ? Siapa yang duduk di situ. Kita pandai melahirkan kepala-kepala daerah. Ya, kita bisa lihat banyak contoh-contoh kepala daerah yang itu kita bisa katakan pemimpin perubahan. Tetapi kita punya pekerjaan rumah besar untuk apa? Boleh melahirkan Superman, tapi kita lupa di super sistemnya. Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita. Super sistem di mana? Di peranata politiknya, soal pembenahan gerakan kerakyatannya. Dan saya melihat parti kemarin memberikan kita api semangat ya, api optimisme bahwa gerakan masyarakat itu masih punya power. Kita sebagai publik itu punya bargaining position untuk apa? Untuk menentukan masa depan kita sendiri. Bukan pada 1-2 orang yang duduk di kursi kekuasaan. Jadi bukan hanya Superman-nya tadi kalau menurut Anda ya, super people-nya super sistemnya. Super system. Sebelum kami melanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu kembali apa tanggapan masyarakat terkait dengan isu ini. Berikut ini. Nggak setuju. Kenapa? Pendapatannya kan nggak naik. Pendapatan tidak naik, pajaknya naik, terus mau makan dari mana? Banyak daerah yang belum makan. Kenapa nggak pajaknya itu, daripada dipajakin, uangnya dialokasikan untuk mereka yang kekurangan. Itu aja sih menurut saya. Karena percuma naikin pajak kalau saya juga nggak bisa bayar. Gaji UMR, pajaknya 400%. Dari mana? Nggak masuk akal, itu aja sih. Wah, nggak setuju, Bang. Gaji nggak naik-naik, Bang. Ini aja buat transfer ke kampung susah, lagi sulit ekonomi, Bang. Sebenarnya sih setuju aja ya, asalkan itu beneran membuat pembangunan di masyarakat gitu dan berdampak banget buat masyarakat. Tapi di sisi lain juga jangan terlalu tinggi-tinggi, karena kalau misalnya tinggi-tinggi gimana masyarakat buat membayar gitu kan? Karena di masyarakat sendiri pasti ada beberapa orang yang masih kurang dalam biaya tersebut gitu. Setuju nggak setuju? Setuju, sepanjang memang again ya, kalau misalnya memang untuk perbaikan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang nggak ada fungsinya ya udah nggak usah dulu deh, dipending, mungkin ditelaah dulu ya. Itu sih kalau dari saya. Saya sangat tidak setuju, karena ini akan menimbulkan kerugian besar di masyarakat. Tentu akan mengarah kepada sebuah chaos yang bisa saja terjadi 98 itu akan terulang. Kalau 98 terulang, siapa yang bertanggung jawab? Mereka akan menurunkan pemerintah. Siapa pemerintah? Prabowo presiden yang harus bertanggung jawab. Saya kira itu statement saya. Semoga pemerintah melek matanya. Tolong serius menanggapi masalah pajak. Yang terakhir cukup menarik tadi, bisa menyebabkan chaos. Mas Yan, saya ke Anda. Jadi kalau dengan anger data yang tadi, seberapa itu bisa mengarah ke sana dan juga ya tadi dikatakan menyalahkannya kepada pemerintahan Prabowo, begitu Mas Yan? Jadi memang isu ini masih lokal ya, gitu. Cuma memang sudah ada tendensi arah ke pusat gitu. Jadi contohnya itu banyak postingan yang tadi kan ada anger, kedua tuh surprise. Surprise itu kaget, itu terkait dengan ternyata yang menjadi akar masalahnya adalah dari Kemenq, sikap Kemenq dan Kemendagri. Ini hubungannya dengan efisiensi. Gitu. Nah ini kalau dipertebal nanti bisa jadi yang akan jadi sasaran tembak adalah pusat, dalam hari ini adalah pemerintahnya Pak Prabowo. Makanya perlu kehati-hatian juga di situ.
Terus selanjutnya adalah kalau bisa ke depan itu ada timeline. Di bulan Agustus itu kalau bisa stabil semua, jangan politik aja stabil. Oke. Jangan amnesti abolisi aja yang bikin stabil itu secara politik, tapi juga secara isu buat masyarakatnya jadi buat stabil. Kalau ini kan enggak. Berarti soal ekonomi menurut Anda juga harus dipertegas begitu? Jadi kebijakan-kebijakan baik itu di wilayah ekonomi maupun wilayah kebijakan publik itu kalau bisa di bulan Agustus itu jangan. Oke. Ya, saya yakin pasti ada kebijakan yang tidak populis ya. Di setiap pemerintahan itu pasti ada. Cuma kan bagaimana kita bangun timeline-nya terutama di wilayah komunikasi publiknya. Bulan Agustus itu buat saya itu bulan keramat ya. Kita bangun lagi persamaan persepsi bahwa kita ini negara merdeka. Masyarakat merdeka itu. Ini kan terganggu Mas. Gitu. Mudah-mudahan tahun depan nggak kayak gini lagi. Oke, jadi yang seharusnya merayakan maksud Anda tahun ini tidak dirayakan oleh tidak dirayakan oleh semua pihak. Gitu. Tidak dirayakan dan adanya kesan ketimpangan jadi tinggi. Oke. Kita lihat di peta isu. Peta isu itu ada yang merayakan, di istana merayakan, masyarakat baru kali ini loh, masyarakat masuk ke istana bisa gitu dan itu jadi pesta rakyat. Itu positif betul. Terus di beberapa daerah di kampung kita merayakan gitu. Tapi di peta isu juga ada Pati, ada Bone, terus ada Cirebon kayak begitu. Jadi terlihat ada ketimpangan di situ. Oke. Kurang lebih seperti itu. Mas Agung, Anda melihatnya seberapa kemudian penting pengelolaan isu ini, apalagi sakral bulan Agustus ternyata masih ada Pati effect dan semua gejolak tadi. Yes, ini sensitif ya, maksudnya masyarakat kan bukan hanya Pati. Hari ini menanti misalkan bagaimana solusi-solusi konkret pemerintah. Ambil contoh ancaman PHK massal, kemudian fluktuasi harga-harga sembako yang masih naik turun misalkan, atau soal bagaimana masyarakat yang mulai terasa banyak yang miskin di kota ataupun di desa meningkat. Itu solusinya apa? Yang ada malah ditimpa PBB 250%, 1000%. Loh, nggak dapat lapangan kerja, dapatnya PBB. Kok malah begini? Ini ekspektasi gapnya luar biasa ekstrim. Nah, artinya apa? Pemerintah dalam konteks ini pusat harus memitigasi kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola ini. Kalau mereka nggak bisa memberikan solusi, jangan ngasih masalah dong. Gitu. Karena kalau ini dikasih masalah bisa jadi bom waktu yang meledak bukan hanya di level lokal tapi juga nasional. Nah, untungnya saya lihat Kemendagri cepat tuh. Pemerintah provinsi juga gercep karena kemarin instruktur di Pati tuh Pak Wagub ya, Pak Tadsyasin yang menggantikan Pak Bupati yang katanya sakit. Jadi udah mulai dikeroyok nih masalah. Bagus. Kenapa? Kalau nggak kayak gini bahaya. Ini bisa nyebar menjalar Mas. Cepet. Karena tadi teknologi di mana-mana, informasi cepat menyebar. Nah, harus ada mitigasi itu yang terkait soal-soal ekonomi nih. Dan ekonomi ini basis elektabilitas Pak Prabowo, basis approval rating Pak Prabowo itu ekonomi. Kalau ekonomi nggak diselesaikan, karena kan politik udah stabil, konsolidasi elit udah tercipta. Ini harus ada substansinya. Substansi apa? Kesejahteraan rakyat. Masalah rakyat selesai. Sehari-hari yang mereka rasakan tuh. Jadi benefit apa untuk rakyat itu yang harus dirasakan ya? Benefit langsung yang mereka terima, dalam tanda petik. Ini rekening saya bisa nambah nggak ketika sudah ada konsolidasi elit seperti ini? Ini PBB saya bisa murah. Bukan malah dibekukan ya? Iya, atau rekening bukan dibukukan kan? Atau misalkan ini transportasi publik lebih bagus nggak, pelayanan baik nggak, jalan-jalan bahkan dia pengen contoh konkret itu karena kalau saya pribadi kan pernah merasakan tinggal di negara lain. Itu saya dapat transfer cash Mas langsung ke rekening, nggak ada pungutan macam-macam misalkan contoh. Jadi tidak masalah ketika pajak tinggi, benefitnya juga tinggi. Nggak ada masalah seperti itu. Terus yang kedua saya lihat jalanan kalau misalkan musim dingin tuh langsung dibenerin di musim panas misalkan. Saya rasain langsung konkret. Terus transportasi terintegrasi misalkan. Jadi maksud saya ini bisa jadi masukan ke pemerintah kalau lo mau naikin pajak walaupun itu apa istilahnya naik tinggi, ada bentuk konkretnya yang mereka rasakan langsung. Rekening nambah isinya, nggak usah banyak-banyak lah gitu. Tapi kan sudah ada inisiatif itu saya lihat di pemerintah pusat. Pemerintah lokal bisa meniru itu, transfer cash itu misalkan. Atau jaminan kesehatan. Jaminan kesehatannya, puskesmasnya bagus, RSUD-nya makin naik, ini fasilitasnya, BPJS-nya. Jadi yang konkret-konkret gitu ada, jangan abstrak semua. Udah naik abstrak lagi, ya kesel, jadi anger. Jadi substitusi. Betul. Agar tidak angernya keluar gitu ya. Oke, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan menanyakan lebih dalam lagi dan membahasnya. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.